Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat pemburu kisah? Ketemu lagi dengan saya, Pak Lik Demo. Di sini saya akan mengisahkan sebuah pengalaman dari teman saya. Kisah ini berhubungan dari zaman dahulu dan terjadinya di zaman saat ini. Jadi ini sebenarnya masih baru-baru terjadi. Sebelum saya mulai seperti biasanya, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan saya sampaikan mulai awal sampai akhir tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena cerita yang akan saya sampaikan ini tidak lain akan berhubungan dengan tetangga yang ada di sebelah kita dalam tanda kutip. Berdoa, mulai. Alhamdulillah. Jadi kisah ini sebenarnya baru terjadi, dan ini lokasinya nggak jauh dari tempat tinggal saya, dan saya tahu persis kejadiannya. Cuma yang ngalami bukan saya. Ini kebetulan berdekatan dengan kampung saya. Jadi di situ ada rumah yang baru dibangun. Tapi sebelum rumah ini dibangun, kondisi lokasi itu adalah sawah, persawahan yang dikeringkan, lalu didirikan suatu bangunan. Nah, yang mendirikan bangunan ini itu bukan yang punya lahan, tapi dia itu membeli lahan ini, terus dijadikan bangunan dan dihuni untuk saat ini. Setelah bangunan ini jadi dan ditempati, selang waktu 2-3 bulan tidak ada masalah. Tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh, normal. Tapi lama-lama kok yang penghuni rumah ini merasa nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Karena mulai ada hal-hal yang tidak wajar atau di luar nalar. Jadi ada salah satu ruangan yang nggak ada siapa-siapa, terdengar suara berisik. Ada lagi pada waktu itu dia kedatangan tamu pas waktu ini lebaran ya. Lebaran kan banyak tamu. Nah, salah satu dari tamu itu ada yang membawa anak kecil. Nah, anak kecil ini pas diajak bertamu di situ, itu dibiarkan main sendiri sama orang tuanya. Main sendiri. Nah, begitu main sendiri, secara nggak sengaja orang tuanya ini melihat anaknya itu seolah-olah itu berkomunikasi. Jadi seolah-olah ada teman yang diajak bicara. Sesaat orang tua ini nggak menyadari, dianggap
yang namanya anak kecil ya memang begitu kan, kalau main biasanya ngomong-ngomong sendiri. Tapi diperhatikan lama kelamaan, kok anakku ini bicaranya kok seperti ada yang diajak bicara, maksudnya ada lawan bicara. Akhirnya diamati dari jauh anak ini. Loh, iya. Terus disamperi sama ibunya, ditanya kan. Ditanya itu nggak menghiraukan anak ini, nggak menghiraukan ibunya. Enak aja dia ngomong sama main, nggak tahu dengan siapa, seolah-olah di depannya atau di sekitarnya dia itu ada teman bermain. Akhirnya si ibu ini heran, terus anaknya ini diambil, digendong, diajak menjauh sedikit dari lokasi itu, diajak keluar lah dari rumah itu. Ditanya di situ, "Nak, kamu tadi bicara sama siapa, main sama siapa?" "Loh, itu Bu, ada teman saya Bu." Nah, begitu jawab anak ini seperti itu, ibu ini langsung kaget. Oh, di situ ndak ada siapa-siapa. Jadi kok katanya ada teman saya, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Dalam hatinya ibu itu ngomong seperti itu. Akhirnya anak ini digendong itu berontak, minta turun, minta main lagi. Dilepas sama ibunya, main lagi. Cuma setelah dari gendongan ini turun, main lagi, dia udah nggak bicara sendiri seperti tadi. Akhirnya sama ibunya nggak diamati lagi, ditinggal masuk, ngobrol lagi ibunya dengan sang pemilik rumah itu. Nggak lama lagi seperti itu lagi. Akhirnya si ibunya anak kecil ini memberanikan diri untuk tanya, "Mbak, anakku kok ngomong-ngomong sendiri, katanya ada temen yang diajak main di situ." "Loh iya tak, loh yang punya rumah ini loh nggak tahu kalau di situ itu ada hal yang seperti itu." Ya, ini kejadian pertama. Jadi kejadian pertama yang membuat si tuan rumah ini ngerti bahwasanya di situ ada sesosok yang nggak kasat mata. "Oh iya tak Mbak, masa sih?" "Iya, tadi tak amati anakku kok ngomong-ngomong sendiri. Setelah tak tanya, katanya ada temen Bu, main sama saya di situ. Padahal nggak ada siapa-siapa." Nah, di situ sudah mulai ada pikiran yang nggak nyaman si penghuni rumah itu. Nah, setelah ngomong sudah nggak perlu diomong wes, mungkin ya namanya anak kecil. Nah, cuma gitu aja. Akhirnya si tamu ini, ibunya anak kecil sama keluarganya yang lain ini pamit pulang. Udah berjalan waktu. Nah, kebetulan yang punya rumah ini jarang di rumah. Jadi suami istri ini kebetulan sama-sama kerja, nggak pernah, kalau siang itu nggak pernah di rumah kecuali hari libur. Jadi adanya dia di rumah itu waktu malam. Nah, waktu siang kan dia punya anak. Yang punya rumah ini kebetulan punya anak kecil-kecil masih usia SD. Dan anaknya ini yang ngasuh neneknya, tapi rumahnya beda, bersebelahan tapi beda rumah. Setiap kali anaknya ini pulang sekolah atau dari mana itu ndak pulang ke rumahnya sendiri, pulang ke rumahnya neneknya, karena di rumahnya itu kosong, orang tuanya kerja semua. Nah, suatu hari anak ini minta makan ke neneknya, kebetulan pulang sekolah minta makan. "Nek, aku lapar, ambilkan makan Nek." Lah, si nenek ini ngambil makanan di rumahnya anak kecil ini. Ya, rumah yang ditinggal kerja itu, rumah yang kosong itu. Nah, begitu nenek ini masuk ke rumah mau ngambil makanan untuk cucunya ini, di situ tuh
terdengar suara seolah-olah ada orang ngomong atau kesibukan di dapur. Jadi begitu nenek ini masuk melalui pintu depan, di situ tuh ada mendengar suara ada orang ngomong-ngomong atau ada pokoknya ada kesibukan lah di dapur. Hatinya nenek ini ngomong gini, lah wong ada di rumah gini, anaknya minta makan kok gak diambilkan. Karena anggapannya nenek ini yang di rumah itu ibunya anak kecil itu. Akhirnya masuk nenek ini ke dalam. Ternyata di situ ndak ada siapa-siapa. Duh, kok nggak ada siapa-siapa? Kaget nenek ini, tapi nggak dirukan, ngambil makanan, terus kembali pulang ke rumahnya sendiri untuk nyuapin anak kecil tadi makan. Cuma nenek ini punya pikiran, siapa ya tadi ya yang ngomong di belakang ya itu. Tapi sudah hilang, nggak begitu dirokan. Lagi berapa hari kemudian, yang punya rumah ini kebetulan mudik. Jadi rumah ini kosong, ditinggal mudik. Nah, yang nempati di situ adiknya. Jadi dia itu pamitan, "Dek, aku sekarang mau mudik ke rumahnya mertua sekian hari. Tolong kamu tidur di rumah sana ya, biar nggak kosong." "Oh ya mas." Akhirnya adik ini tidur di sana. Nah, pas waktu malam, adiknya ini kan sudah punya suami. Nah, dia itu tidur biasa. Loh, di situ itu pintu kamar itu ada yang mainin. Jadi buka tutup. Ini belum tidur ini. Istrinya tidur, dia tidur satu ranjang. Istrinya ini sudah tidur. Nah, yang suaminya ini belum tidur. Dengar pintu ini dibuat mainan, buka tutup. Waktu awal-awalnya dikira angin, tapi kok lama nggak berhenti terus-terusan buka tutup. Akhirnya ditengok. Nah, ditengok itu di pintu itu bukan digerakkan angin, tapi ada yang menggerakkan, dan dia itu ngelihat ada sosok orang anak kecil ya, pakai istilahnya itu pakai apa ya, kalau orang dulu itu pakai cawet katanya ya, kalau kita gambarkan saat ini tuh anak kecil yang pakai pempes. Nah, enggak pakai celana, cuma pakai pempes itu segini kecilnya, segini nih. Jadi mainan pintu gitu. Nah, ngelihat seperti itu, nggak bisa gerak dia itu, suaminya adiknya yang tidur di situ itu nggak bisa gerak karena ketakutan atau karena apa, sampai dia itu mau lari itu nggak mampu karena kaget, saking kagetnya. Akhirnya dia itu mau lari nggak bisa, mau gini nggak bisa, akhirnya teriak. Nah, begitu teriak, istri ini bangun dan sosok ini hilang. Terus yang istrinya ini nanya, "Ada apa?" Dikira istrinya ini, suaminya ini ngigo atau apa istilahnya itu, kalau orang Jawa itu bilang bangkrong ya. "Enggak, aku nggak tidur. Aku tadi ngelihat di pintu itu ada anak kecil sekali segini, main pintu. Mulai tadi tuh pintu itu gerak-gerak sendiri, nutup buka, tak pikir itu angin. Setelah tak lihat, ternyata ada anak kecil yang lagi mainan pintu. Dari situ aku nggak bisa lari, nggak bisa apa, ketakutan. Akhirnya aku sampai teriak." Nah, di situ akhirnya takut. Dua-duanya takut, suami istri ini. Terus diputuskan untuk nggak tidur situ malam itu. "Ayo wes nggak tidur sini wes, saya pindah sana." Pindah pulang ke rumahnya sendiri. Jadi rumah itu dibiarkan kosong malam itu. Keesokan harinya cerita sama keluarga yang lain, "Aku semalam tidur di rumah Mas,
ada yang ganggu anak kecil segini gini ceritanya. Wah, masa sih? Mungkin itu pikiranmu karena kamu kan nggak pernah tidur situ, jadi kamu pikiran macam-macam. Apalagi kamu sendirian waktu itu, istrimu tidur, kamu nggak tidur. Mungkin ya kamu halusinasi atau enggak, sungguhan aku ketemu ini. Nah, akhirnya malamnya lagi, malam kedua dicoba lagi tidur di sana. Tidur lagi di sana. Benarnya dia sudah nggak berani tidur situ, tapi penasaran sebenarnya ya, apa benar semalam itu ada yang seperti itu, nggak apa sekiranya sekarang ini muncul lagi apa enggak. Jadi dia malam kedua tidur sana lagi, muncul lagi seperti itu, tapi nggak sendirian. Jadi anak kecil ini seolah-olah ngajak temen, banyak anak kecil-kecil di situ, tapi nggak mainan pintu, cuma dia itu rame seperti ya gimana layaknya anak kecil main. Dan ini kondisinya masih belum tidur dua-duanya, suami istri ini nggak tidur dua-duanya. Memang waktu itu belum tidur, masih sore. Dengar suara rame-rame seperti anak ketawa-ketawa, lalu lari-lari gini. Akhirnya dilihat lagi, bener sama. Anak kecil segini pakai apa cawet ya, pakai celana apa seperti pampers gitu loh. Itu banyak main di situ, naik turun tangga, seperti anak kecil main gimana. Akhirnya begitu dia ditengok dan dia itu mengetahui kalau orang yang punya rumah ini memperhatikan dia, akhirnya dia lari naik ke lantai 2, naik tangga itu lari, terus dikejar. Dia itu memberanikan diri sebenarnya, dikejar sama suaminya, dikejar sampai ke atas, dan di sana ndak ada. Akhirnya dia itu meyakini bahwa di situ itu memang ada penghuni seperti itu. Akhirnya untuk hari ketiga dia sudah tidak berani tidur situ lagi, dibiarkan rumah ini kosong sampai yang punya rumah ini datang. Nah, setelah yang punya rumah ini datang, dia itu cerita bahwa kejadian waktu ditinggal itu seperti ini, diceritakan semua. Akhirnya yang punya rumah ini setengahnya nggak percaya, karena dia sendiri belum pernah ngalami, cuma satu kali waktu ada tamu itu. Setelah dihubung-hubungkan cerita ini, yang punya rumah ini, iya masa sih bener katanya mbak yang mertamu ke rumah itu, katanya anaknya main sama ada temen main di sini. Apa itu ya bener ya? Dihubung-hubungkan sendiri. Jadi dia itu masih belum percaya 100% bahwa di situ itu ada sosok anak kecil. Akhirnya ya wes, nggak apa-apa, barangkali nanti sudah nggak kesini lagi karena mungkin kamu nggak pernah tidur situ. Akhirnya dia itu muncul atau gimana, pengen ngasih tahu kamu kalau di situ itu ada dia atau gimana. Nggak apa-apa wes, udah kembali normal seperti biasanya, tidur di rumahnya sendiri-sendiri. Nah, setelah kejadian itu nggak lama, itu waktu sama-sama di rumah jadi dia itu ngalami sendiri, yang punya rumah ini ngalami sendiri. Kejadiannya siang, dia itu ketemu sama anak kecil yang lagi mainan air di kamar mandi. Jadi dia waktu mau mandi di kamar mandi itu udah rame, udah ada yang mandi, dikira anaknya mandi. Akhirnya bilang, ayo cepetan kalau mandi, gantian, ini ayah mau mandi, bilang gitu. Disangkanya yang di kamar mandi itu anaknya. Diomongi gitu kok tetep ditunggu lama, kok masih aja main air di kamar mandi itu. Akhirnya dibuka kamar mandi itu, dilihat.
maunya ayah ini sebenarnya mau marahi anaknya karena disuruh berhenti mandi, gantian kamar mandinya nggak dihiraukan. Jadi begitu dia buka pintu dengan posisi marah, dilihat di dalam kamar mandi itu nggak ada siapa-siapa. Kaget ya, loh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia itu ingat kejadian yang kemarin-kemarin yang diceritakan adiknya itu. Wah, mungkin ini. Jadi tadi itu aku dengar suara anak kecil main-main air di sini, mandi rame-rame, tapi tak lihat kok nggak ada siapa-siapa. Mungkin ini yang diceritakan adik. Dia itu bergeming sendiri dalam hatinya. Akhirnya dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi berapa kali, dia itu memberanikan diri. Dia sudah nggak nyaman ya, merasa nggak nyaman lah. Jangan-jangan rumah saya ini angker, jangan-jangan rumah saya ini ada ini, ada ini. Akhirnya dia itu memberanikan diri untuk tanya ke bapaknya. Jadi bapak ini sebenarnya tahu sejarahnya lokasi di situ itu seperti apa. Jadi bapak anaknya ini yang punya rumah ini tanya ke bapak, Pak, di rumah saya itu kok sekarang akhir-akhir ini kok sering kejadian seperti ini, Pak, seperti ini. Diceritakan semua kejadian-kejadian itu. Nah, si bapak ini sebenarnya dia itu punya cerita. Dulu dikasih tahu sama mbah buyutnya. Bukan mbah buyut sih, mbahnya. Jadi mbah buyutnya yang punya rumah. Jadi bapak ini dulu itu dikasih cerita, Nak, di sini ada sesuatu yang ditanam mbahmu, mbah laki-laki, dan itu jangan diusik, maksudnya jangan diapa-apain, biarkan. Nggak tahu itu apa, tapi mbahmu itu ngelarang siapapun jangan sampai otak-atik ini. Nah, itu ditanam di tanah yang kebetulan sekarang didirikan rumah itu. Nah, ceritanya dulu itu di situ itu ada pesantren ya. Nah, pesantren ini keberadaannya waktu di era penjajahan. Di zaman Belanda dulu, di situ tuh ada pesantren dan pengasuhnya ya mbah ini. Nah, di situ pengasuh pesantren ini pada waktu zamannya itu terkenal sakti. Namanya kiai ya, juga menguasai ilmu-ilmu hikmah yang lain. Nah, di situ si kiai ini, pengasuh pesantren ini, itu menyimpan sesuatu. Mungkin ini hal yang terlarang yang nggak bisa untuk diteruskan di masa depan ya, membahayakan. Jadi nggak tahu itu apa. Itu ditanam di sebelahnya komplek pesantren itu. Jadi ditanam di situ. Terus dikasih tanda, istilahnya dikasih pagar. Nah, di situ itu jangan sampai ada yang otak-atik ini. Itu pesan ke istrinya, pesan ke bunyai gitu. Jadi ini sengaja tak taruh di sini biar nggak bisa diambil orang atau biar nggak bisa diteruskan nanti di era-era masa depan. Jadi karena ini mungkin bahaya atau gimana, nggak tahu alasannya apa. Itu ditanam di situ terus dikasih pagar. Jadi pagar itu tujuannya biar nggak dijangkau orang. Setelah berjalannya waktu, pesantren ini sudah nggak ada yang melanjutkan, akhirnya jadi tanah kosong. Terus sempat dibeli sama orang. Itu kejadiannya tempo dulu. Jadi anak ini tidak tahu, anak-anak ini
nggak tahu cerita sebenarnya, cuma dapat cerita, nggak tahu kejadiannya seperti langsung ketahui kejadiannya itu enggak. Jadi dia itu dapat cerita. Jadi pesantren ini sudah nggak ada yang nerusin, akhirnya sampai bubar ya. Terus tanah kosong yang bekasnya pesantren itu sampai dibeli sama orang. Nah, sama orang yang beli ini itu dijadikan persawahan, akhirnya diolah jadi lahan, jadi sawah. Nah, tapi tetap pagar tadi itu masih tetap. Jadi sawah ini luas, ada di pojok itu satu petak kecil. Nah, petak kecil inilah yang tempatnya Yai tadi nyimpen sesuatu di situ. Jadi ditanam di situ. Nggak tahu itu apa. Itu sudah berjalan bertahun-tahun sampai saat ini, gitu loh, sawah ini. Jadi mulai zaman era penjajahan, yang pesantren terus jadi lahan kosong, jadi tanah kering ya, terus diolah jadi persawahan. Nah, waktu jadi sawah, saya itu menyaksikan kalau sawah itu memang ada, nggak apa istilahnya, nggak biasanya. Jadi sawah luas, terus di sudut itu ada batas ya, pematang, nah, batas kecil. Jadi di situ ada, kok ini kenapa kok dikasih seperti ini? Tapi orang-orang nggak menghiraukan itu, dianggap biasa saja. Padahal cerita yang sebenarnya ya di dalam batas itu ada sesuatu yang terlarang. Nah, setelah sawah ini dijual sama orang yang beli kedua, itu dijadikan lahan kering lagi. Dijadikan lahan kering lagi, terus dikafling. Nah, setelah dikafling dibeli orang. Jadi sekarang jadi bangunan semua. Sekarang masih ada. Jadi bangunan semua. Sawah tadi sudah dibangun. Nah, kebetulan yang petaan kecil tadi, daerah terlarang tadi, itu yang ditempati anak kecil itu. Maksudnya sosok anak kecil itu. Makanya bapaknya yang punya rumah tadi cerita, oh gini le, ceritanya dulu di situ itu ada musola pesantren. Nah, pesantren ini nggak ada yang nerusin, akhirnya jadi lahan kosong sampai jadi sawah, sawah jadi tanah kering lagi, terus kamu beli, kamu bangun. Nah, di situ ada lokasi, ada tanah kecil istilahnya, ada sesuatu yang ditanam di situ yang dulunya nggak boleh dijangkau orang. Mungkin ini yang menyebabkan rumahmu itu ditempati hal-hal seperti itu, karena rumah-rumah di sebelahnya yang kebetulan itu sebenarnya satu lahan ya, itu nggak ada kejadian-kejadian aneh. Cuma satu rumah ini saja yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Dan rumah yang mengalami kejadian aneh ini pas lokasinya di tempat terlarang tadi. Jadi itu dikaitkan dengan itu sebenarnya. Cerita yang dulunya seperti itu pada waktu zaman pesantren. Nah, pada waktu saat ini muncul hal-hal yang seperti anak kecil tadi. Akhirnya gimana? Terus gimana Pak? Masa rumah saya ini jadi tempatnya sosok seperti itu? Yang punya rumah ini kan takut akhirnya. Enggak apa-apa. Akhirnya diusahakan istilahnya minta tolong ke orang pinter atau bisa disebut paranormal ya, untuk mengecek kebenaran. Apakah benar di sini itu ada sosok-sosok seperti ini? Akhirnya orang pinter tadi datang ke rumah situ. Nah, dia itu membenarkan cerita bapaknya tadi. Oh iya benar, di sini itu ada sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dijangkau oleh orang lain, nggak boleh diusik. Tapi karena sampean ini nggak tahu, jadi sampai terjadi di sini itu dibangun rumah.
akhirnya muncul seperti ini karena dia itu merasa terganggu. Terus gimana? Ya gimana kita caranya menghadapi, karena kita yang kita hadapi ini bukan makhluk seperti kita manusia, karena yang kita hadapi ini bangsa yang nggak kasat mata ya sampean isi aja dengan kegiatan yang positif, istilahnya itu sampean pakai ngaji, sampean bacakan ini. Akhirnya saran-saran dari orang pinter ini, dari paranormal ini dilakukan sama yang punya rumah. Tiap hari dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Al-Quran, dibacakan ini pokoknya dipakai, istilahnya itu gimana caranya energi yang di situ yang negatif itu bisa hilang ya. Lambat laun sudah nggak muncul lagi sosok-sosok seperti itu. Jadi dengan keberadaannya sesuatu yang ditanam pada zaman dulu, itu yang tadinya nggak ada pengaruh apa-apa pada waktu bentuk sawah, pada waktu bentuk lahan kosong, itu nggak pernah mengganggu, nggak pernah muncul atau nggak pernah meresahkan orang-orang di sekitar tempat itu. Tapi saat ini setelah dibangun jadi perumahan, jadi pemukiman, dia itu mulai merasa terusik. Nah, di situ kita ambil pelajaran, ya memang sebenarnya kita ini segala sesuatunya harus hati-hati. Dalam arti hati-hati itu kita harus memperhatikan yang nggak kasat mata ini, karena dia kan nggak tahu kalau di situ itu ada hal yang seperti itu, kan nggak tahu. Cuma ya dengan nggak tahu ini kita harus hati-hati bahwasanya di situ itu ada, bahwasanya di sekitar kita itu ada makhluk Allah yang tidak kasat mata. Jadi di situ cerita yang saya sampaikan ini sebenarnya ya pengalaman tiap harinya si orang yang punya rumah ini, nggak istilahnya yang tadinya nggak dihiraukan, nggak dianggap, tapi karena keseringan dengan tambahan cerita dari orang lain, akhirnya meresahkan juga. Itulah cerita yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dari cerita tadi, sehingga kita dapat melangkah lebih baik ke depannya, dapat mengerti bahwasanya kita di sini nggak sendiri, kita di sini berdampingan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.